Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi kali ini di jalur hati. Omongin aja biar plong. Manusia itu diciptakan untuk bahagia. Jadi bahagialah kamu. Hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sebetulnya banyak banget kalau dibahas satu kali sesi. Itu dibuat pusing deh atau dan waktunya nggak akan pernah cukup. Jadi kita akan coba. Sekarang ini ada sebuah pertanyaan. Aku jujur bosan banget dengar kata resume. Wah, ya sekarang resume ini zaman-zamannya resume kan kuliah online semua ya. Semuanya resume. Kemudian teman-teman aku pun banyak yang ngeluh. Apakah nanti di semester 2 tidak ada lagi tugas resume? Tergantung gitu kan. Tergantungnya gimana? Sekarang kan musimnya memang kuliah online. Sebetulnya resume itu salah satu cara biar kamu bisa memperhatikan. Kalau misalnya tidak resume itu kan kadang-kadang kita abai ya gitu, asal hadir, asal lihat di room meeting gitu ya, kelihatan mungkin mukanya atau bahkan ada yang off kamera. Kamu juga ada beberapa kasus ketemu ini real banget gitu ya. Dia yang ngobrol sama temennya, itu suara dosen lagi ngomong, lagi kuliah kan sayang banget. Kuliahnya bayar mahal, sementara tidak didengarkan gitu kan, atau tidak diperhatikan. Didengarkan iya mungkin, tapi diperhatikan ini. Jadi kapan sih berakhir resumenya? Selama kita hidup semuanya gitu ya. Sebetulnya kita juga ngeresum, bagaimana kita cerita tentang masa lalu, pertemanan. Kita curhat itu resume sebetulnya. Cuman kalau dalam bentuk kamu nulis gitu kan, kamu jawab pertanyaan, resume segala macam, itu kan dalam siklus untuk pembelajaran itu salah satu cara buat kamu yang kuliah atau sekolah biar bisa tidak hanya mendengarkan tapi memperhatikan sehingga nanti ngerti. Karena ada 3 tahap ya. Satu, mendengarkan, didengerin gitu. Setelah didengar di resume berarti dibaca lagi. Ketiga, dicek lagi benar nggak resumenya. Berarti kan minimal 3 kali sehingga diharapkan bisa paham dan bisa menyerap ilmu yang didapatkan gitu. Jadi sekarang sih nikmati saja, kemudian anggap ini sebuah proses untuk kamu menjadi lebih hebat. Karena gini, filosofinya juga sederhana, seperti golok itu dari lempengan baja yang mungkin juga ada karat segala macam kotor, kemudian dibakar dalam suhu tertentu yang sangat panas, kemudian ditempa, itu dipukul berapa puluh kali. Ketika sudah dipukul, udah membentuk, kemudian digurinda gitu ya, diasah sampai putih, sampai mengkilap, sampai tajam banget. Itu prosesnya berliku dan panjang gitu kan. Sama sepertinya ketika kita hidup, ada resume, ada banyak sekali masalah. Nah, kita coba nih, ada pertanyaan kedua. Belum bisa nerima kenyataan nih gitu. Masih insecure sama teman-teman yang diterima di negeri gitu. Sedangkan kemarin semua jalur rasanya udah dicoba. Dan ada beberapa teman yang toksik, yang bikin down banget, seakan-akan memandang sebelah mata anak yang kuliah di swasta. Nah, justru itu kamu harus buktiin bahwa kamu yang kuliah di swasta itu jauh lebih baik dari mereka. Jauh lebih baik dari teman-teman kamu yang kuliah di negeri. Nih, ini. Orang itu nggak akan hebat dari tempat kuliahnya, bukan hebat. Jadi jangan pernah berpikir hebat ketika wah, kuliah di universitas negeri gitu ya. Prestasinya itu kan yang berprestasi mereka. Orang lain, bukan kamu. Jadi yang membentuk kamu itu diri kamu sendiri, bukan kampusnya. Apalagi sekarang di era globalisasi sekarang, dunia informasi yang sangat luas ini, sebetulnya kalau kita coba cari benang merahnya antara negeri dan swasta itu hampir sama sekali sekarang kualitas pendidikannya tidak jomplang, berbeda banget. Kenapa? Karena dosen-dosen di negeri juga mengajar di swasta gitu kan. Terus sistemnya sama, sekarang ada standar pendidikan nasional. Bahkan sekarang orang-orang yang sukses sekarang banyak yang
lahir atau lulus dari universitas swasta. Jadi jangan terjebak dengan yang namanya status. Kita suka terjebak dengan yang namanya status. Negeri, swasta, kaya, miskin, dari kota, dari desa. Padahal sesungguhnya yang membentuk kita menjadi seperti sekarang ini ya diri kita sendiri. Bagaimana kita bersyukur menyikapi diri kita gitu kan. Jadi sekarang sih buktiin aja kamu memang hebat, dan jangan cukup hanya kuliah doang, belajar doang, nggak bisa. Kamu harus move on, cari kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan di luar, organisasi di luar yang memang membentuk kamu, membentuk karakter kamu yang menjadi lebih hebat gitu kan. Kalau mau nanya sekarang beberapa, ini kisah inspiratif. Sekarang Menteri Agama kita, tahu nggak sekarang Menteri Agama Republik Indonesia hari ini siapa? Itu adalah lulusan SMA, bukan perguruan tinggi. Apakah menentukan kehebatan, kesuksesan seseorang? Enggak sama sekali. Jadi yang membuat kamu hebat itu diri kamu sendiri, bukan kampus kamu, bukan dosen kamu gitu kan. Jadi diri kamu. Jadi sekarang cari jati diri kamu dengan banyak kegiatan, banyak aktivitas. Tidak hanya belajar, ngandelin belajar online dari kampus, nggak akan efektif. Kamu akan levelnya sama gitu kan. Kamu akan jadi level menjadi orang yang sama gitu kan. Bukan menjadi orang yang beda. Kalau mau jadi orang yang beda, lakukanlah kegiatan yang lebih variatif, lebih hebat daripada teman-teman kamu yang biasa-biasa. Jadi rumusnya kan, kalau mau jadi orang hebat, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang hebat. Apa yang tidak dilakukan orang lain pada umumnya gitu kan. Ya kalau mereka nggak ikut organisasi ini, kamu ikut gitu kan. Memang ada pengorbanan waktu, uang, kemudian juga perhatian gitu kan. Jadi buat kamu berbeda, bukan mencari yang beda. Buat kamu yang beda, buat kamu jadi beda, bukan mencari yang beda. Bedakan itu gitu ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, kenapa ketika mau mengejar cita-cita ada aja cobaannya? Dalam keluarga maupun percintaan, suka sedih, terkadang nangis sendiri. Ya iyalah. Kalau kamu itu hidup di mana? Bukan di surga, non gitu kan. Kita hidup di dunia dan diuji gitu kan. Karena kita sebagai manusia, ini kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang sabar, yang kuat, yang tabah. Maka kamu diuji dong dengan berbagai masalah biar kamunya sabar. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya. Maka kamu diuji dengan keinginan-keinginan untuk berdagang. Kemudian ketika berdagang kamu ketemu dengan orang-orang berbisnis lah gitu ya. Ketika kamu berbisnis ketemu dengan orang-orang yang ada yang baik, ada yang jujur, ada yang licik, ada yang bermuka dua. Kamu akan belajar dari situ sehingga kamu ketika di top leader, di puncak karir kamu tidak akan dibohongi orang, dibegoin sama orang-orang di sekitar kamu gitu kan. Jadi mutlak tidak hanya cukup niat, tapi juga kesabaran, ketahanan dalam menahan semua tekanan, semua ujian, semua cobaan gitu ya. Jadi pasti ada hikmahnya gitu kan. Karena juga nggak mungkin tiba-tiba kita mau ke Jakarta, datang ke Jakarta, enggak. Kita pilih jalan tol jauh. Pilihannya jauh lebih baik dan yang terbaik itu adalah jalan tol. Tapi kan tidak ada jaminan kamu lancar, ada macet, ada kecelakaan, ada kabut atau ada apa gitu kan. Banyak unpredictable gitu ya di jalan perjalanan hidup itu pasti unpredictable. Dan semua ujian itu membuat kamu jadi lebih baik dan lebih dewasa gitu ya. Nah, kemudian juga ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya aku udah gak mau kuliah online gitu, pusing gitu. Jangan ke kepala aku teh udah susah sinyal, terus kuota juga boros. Itu dirasain oleh semua orang non gitu ya. Jadi tidak hanya kamu doang, seluruh Indonesia, seluruh dunia sekarang juga mengalami masa yang sama. Kalau kemudian kita bersikapnya harus gimana? Satu, tentunya mencari solusi terbaik. Kedua, istilahnya kita harus menerima dan mencari misalnya gini, kita dapat materi dari dosen yang materi tentang ini, kamu cari referensi lain dong yang istilahnya sekarang konten di YouTube, di Google misalnya bacaan bisa kamu baca sebagai referensi. Jadi tidak hanya
total pada satu ini nih yang membuat kita pusing itu karena kita memikirkan sesuatu terlalu berlebihan. Jadi kalau kita banyak pengetahuan, jadi yang membuat pengetahuan kita, cita-cita, harapan kita, keinginan kita terbatas, itu karena pengetahuan kita tidak luas. Jadi pastikan pengetahuan kamu itu luas, sehingga hidup kamu akan bosan. Mungkin hari ini mikirin teman kamu yang ngobrol sama orang Sulawesi, besok lagi kamu ngobrol dengan orang Papua, besok lagi kamu ngobrol dengan orang Sumatera, besok lagi kamu ngobrol dengan Banten, besok lagi kamu ngobrol dengan orang DKI Jakarta misalnya. Betapa hidup kamu itu variatif banget. Jadi jangan kamu diam di satu posisi gitu-gitu terus itu. Kamu nggak akan bisa pernah jadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena kamu juga terjebak dalam situasi yang kamu tidak keluar dari situasi itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu doang yang ngalaminnya, itu mungkin ada sesuatu yang salah. Tapi ini seluruh dunia ngalamin dong gitu kan. Nah, gimana caranya sekarang? Kamu cari kegiatan yang memang apa ya? Ketika kamu kuliah pusing gitu kan, lihat juga kuota boros, tentunya ya bisa nebeng dong sama teman, misalnya wifi misalnya gitu kan. Sekarang diakalinya dengan hal yang bisa lewat, bisa ini ya, bisa lebih ekonomis lah gitu ya. Ada yang nebeng ke rumah uaknya yang ada wifi atau gimana lah caranya, tapi juga kita dengan baik-baik dan sopan tentunya. Tapi yang pasti yang kamu alamin itu sekarang hari ini semua orang ngalamin gitu ya. Jadi satu, sabar. Kedua, cari kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang kita buat lebih menambah pengetahuan gitu ya. Kemudian aku nggak mau gitu di jurusan yang sekarang. Gimana caranya menerima ini semua? Oke. Kayak gini nih. Kita filosofinya sederhana. Contoh anak kecil sekarang, dia udah jago motor gitu kan, tapi usianya baru 10 tahun. Sekarang kan banyak kita di jalan dimana banyak anak kecil yang naik motor gitu kan, kemudian udah bebas, sudah enak. Bahasa anak SMP sekarang kan usia 12, 13, 14 tahun udah naik motor ke sekolahnya gitu kan, padahal belum boleh punya SIM. Apakah kemudian dikasih SIM? Enggak. Karena kenapa? Secara emosi belum memenuhi syarat gitu kan. Nah, sama halnya kita, mungkin keilmuan kita belum nyampe untuk menerima bahwa apa sih kebaikan ini gitu kan. Jadi kalau bisa dikasih tahu dari awal, ya tuh nggak rahasia dan nggak seru dong hidup kamu gitu ya. Terkadang orang bijak itu bisa menerima sesuatu yang dia nggak mau, itu yang membuat kita bijak. Hal-hal yang mungkin kita benci, kita nggak suka gitu, kita harus menerima, hadapin, dan percayalah itu membuat kamu jadi lebih hebat, lebih matang, lebih kuat lagi, dan lebih sabar lagi gitu ya. Kemudian nih, kegiatan luar mata kuliah sering diadakan di hari libur, meskipun online, itu juga bikin aku jauh dari keluarga gitu kan. Dimana hari libur itu quality time bareng keluarga, bantuin orang tua, tapi malah ada kegiatan online gitu. Kemudian kadang kalau lagi ngumpul keluarga sama saudara suka disuruh gak ikutan, tapi aku suka bingung karena kegiatannya wajib gitu ya. Nih, kita harus bisa memisahkan antara kewajiban utama dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sekarang usia kamu semua hari ini, kalau usianya kuliah, belajar, sekolah, berarti kewajiban utama kamu itu bukan cari duit. Kewajiban utama kamu itu bukan yang memang hal-hal yang lain lah gitu ya. Kewajiban kamu utama itu adalah satu, belajar. Tidak hanya belajar itu bukan hanya menghafal, bukan hanya mendengar, tapi mengalami dan menempa diri. Jadi kegiatan-kegiatan itu murni untuk membuat kamu jadi lebih dewasa, lebih matang gitu kan, lebih siap terhadap tantangan di masa depan. Karena masa depan tidak butuh orang pintar, masa depan itu butuh orang yang siap menghadapi tekanan, tantangan, cacian, makian, bulian. Karena kita nggak pernah tahu
Kita suka lihat tokoh-tokoh nasional sekarang yang kita anggap kiai-kiai aja lah, tokoh-tokoh agama aja hari ini ada aja yang ngebully, ada aja yang menghina, mencaci maki, ada aja. Nah, pertanyaannya kalau sekarang kamu hanya belajar kemudian nanti jadi orang hebat, kemudian dibully, kamu mau baper, mau pundung, gimana bawahan kamu, gimana masyarakat kamu jika kamu jadi kepala daerah. Jadi mutlak kita harus diuji dengan yang namanya ketidakenakan, karena bahagia itu lahir ketika kita mengalami ketidakbahagiaan, kesedihan. Tertawa itu lahir ketika kita merasa pernah ngerasa sedih, nangis gitu kan. Kita ngerasa enaknya sehat. Kenapa? Karena bersyukur tentang sehat, karena kita pernah ngalamin sakit. Betapa enak banget kalau sehat itu. Karena ketika sakit, aduh nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak enak, napas tersengal, dijauhin orang-orang gitu kan, nggak bebas banget deh. Maka ketika kamu sehat, kamu akan bersyukur gitu kan. Nah, sama halnya gitu kan. Ketika kamu misalnya ngalamin sekarang tempaan, cobaan, ujian gitu kan, kemudian di kampus tadi, aduh nggak nyaman, nggak siap, maka kamu akan bersyukur dan kamu akan terus menjadi awal menjadi lebih baik lagi gitu kan. Jadi itu bagian dari proses tumbuh kembang kamu lah gitu kan. Yang belajar itu kan tidak hanya belajar di ngampus aja, enggak, ngampus di ruangan kelas aja, atau sekarang di ruangan meeting, enggak, tapi kamu juga di luar itu harus menempa diri. Jadi saya mengambil sebuah sebuah pernyataan bahwa IPK itu, nilai kuliah itu hanya mengantarkan kamu pada meja wawancara, tapi kepribadian kamu itu mengantarkan kamu pada karir kamu, kehidupan kamu. Orang dipandang misalnya jadi manajer, jadi kepala bagian, atau misalnya jadi ketua gitu kan. Dilihat karakternya, apakah dia sabar menerima cobaan, apakah dia juga bijak menghadapi tekanan, ujian, cacian, makian gitu kan. Jadi dilihat karakternya, tidak hanya kepintarannya saja. Jadi kepintaran itu hanya mengantarkan kamu pada meja wawancara, sisanya kepribadian yang akan dibahas. Mungkin HRD akan bilang, oh ini kayaknya orangnya sabar, hebat, dapat bekerja sama, humble gitu kan, kemudian juga ceria, bahagia, bisa memberi efek bagus pada teman-teman lingkungannya, maka dia diterima. Jadi yang membuat kamu diterima itu tidak hanya nilai gitu. Nilai itu hanya salah satu faktor gitu. Jadi kesuksesan seseorang itu dibangun, ditentukan dari kepribadiannya, dan kepribadian itu dibentuk di kuliah, di keaktifan kamu, di organisasi, di sosialisasi kamu gitu kan. Sekarang aja di kuliah kan pasti ada praktek ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, mencari data gitu kan. Itu kan bagian dari miniatur bagaimana mengolah kepribadian kita agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dan mampu menjadi diri sendiri, dan nggak norak dong, nggak malu-maluin gitu ya. Terus gini, aku itu hidupnya boring banget, kemudian bingung mau ngapain aja. Kemudian ada teman-teman aku yang bilang, udah kamu mulai aja yang bisa kamu lakuin. Tapi itu belum bisa menggerakkan hati aku untuk memulai. Jadi gimana gitu kan. Ada namanya the power of kepepet. Jadi kalau kamu udah kepaksa, udah terancam, kamu baru mulai mau melakukan. Jangan sampai deh kayak gitu. Kamu udah mulai ngerasa misalnya terancam, gak bisa ngapain gitu, baru kamu mau terpaksa ngelakuin dong gitu kan. Misalnya gini, males lah belajar kuliah, tapi ketika misalnya diancam nggak dapat nilai, kamu baru ngelakuin, dan itu yang namanya dilakukan dengan terpaksa nggak akan maksimal. Kayak tadi di pertama ngeresum gitu ya. Kalau kita sadar bagian dari kewajiban kita sadar bagian dari proses kehidupan, maka ketika proses kehidupan mencari ilmu gitu ya, maka kita akan melakukan dengan senang hati dan hasilnya akan maksimal. Tapi kalau kita kepaksa, kitanya nggak ini karena diancam nilai, diancam nggak bisa apa, kamu baru melakukan, dan itu akan asal-asalan, nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya
ngasal gitu kan. Jadi jangan sampai nanti. Jadi benar, kamu bisa memulai dari sesuatu yang bisa kamu lakuin saat itu. Kemudian pikirkan manfaatnya apa. Jadi yang paling menarik buat kamu apa sih hari ini gitu kan. Jalan-jalan kah? Misalnya kamu senangnya sekarang misalnya belum bisa main gitar. Coba deh main gitar, belajar main gitar gitu kan. Hal-hal yang menarik dan excited. Kalau misalnya di kamar nih di rumah, kamar ini nggak rubah-rubah udah 5 tahun gitu. Kamu cat kamarnya gitu, kamu bersihin, kamu rubah posisi tempat tidur misalnya kan. Solusinya gini, kalau nggak hijrah, kamu modifikasi lingkungan kamu gitu. Kalau kamu nggak keluar dari lingkungan yang membuat kamu bosan, kamu ya keluar dari kamu modifikasi lingkungannya kan gitu. Jadi kan banyak yang ngomong bahwa ketika kita mau berubah, maka kita harus hijrah, pindah dari tempat lama yang memang membuat kamu nggak produktif itu ke tempat yang produktif. Tapi kalau gitu kita nggak memungkinkan, maka manipulasi atau rubah lingkungan kamu kan gitu. Jadi kata kuncinya jangan sampai kamu dipaksa melakukan itu, karena ketika kamu dipaksa kamu nggak bisa ngelakuin itu, nggak akan maksimal dan nggak akan dengan senang hati melakukannya kan gitu. Jadi sekarang modifikasi lingkungan kamu, kemudian gini lah, paksain cari teman-teman baru misalnya, kesenangan baru, minat baru, itu kamu akan bisa ini gitu kan. Kamu berpikir ngapain hidup ini, udah coba berpikir deh apa yang sudah kamu capai hari ini. Kalau misalnya belum ada yang dicapai, ingin dicapai, mulai dari sekarang lakukan itu. Itu saja. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.